Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti, NIM 2030 11 11 17, jurusan PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang materi asbab an-nuzul. A. Pengertian asbab al-nuzul. Secara etimologis, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbabun, bentuk jamak dari kata sababun, yang mempunyai arti latar belakang, alasan, atau sebab atau ilat. Sedang kata an-nuzul berasal dari kata nazalun, yang berarti turun. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan para ulama, diantaranya 1. Az-Zarqani. Asbab an-nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. 2. As-Suyuti. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi sebelum turun ayat, sedangkan sesudah turunnya ayat tidaklah disebut asbab. Ketiga, As-Sabuni. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. 4. Sukti salih. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran atau ayat-ayat, terkadang mengisyaratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Bentuk-bentuk yang melatar belakangi turunnya Al-Quran ini sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial, seperti ketegangan yang terjadi antara suku Kaus dan suku Karaj, kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mengimani sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Dan setelah dikaji dengan cermat, sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal. 1. Jika terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. 2. Bila Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. B. Macam-macam asbab al-nuzul. 1. Dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab al-nuzul. A. Sarih atau jelas. Artinya, riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal atau pendahuluan. B. Muhtamilah, atau masih kemungkinan atau belum pasti. Riwayat belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. 2. Dilihat dari sudut pandang terbilangnya atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua. A. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau ta'adud al-asbab wal an-nazil wahid. Ta'adud al-asbab wal al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. B. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat atau ta'adud al-nazil wal asbab wahid. Ta'adud al-nazil wal asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. C. Ungkapan-ungkapan asbab an-nuzul. 1. Kata sebab, contohnya seperti sababun nuzul hazihi lailah, artinya sebab turunnya ayat ini demikian. Ungkapan redaksi ini disebut sebagai redaksi atau ungkapan yang sarih atau jelas atau tegas. Maksudnya, sebab nuzul yang menggunakan redaksi seperti ini menunjukkan betul-betul sebagai latar belakang turunnya ayat, tidak mengandung makna lain. 2. Kata fa atau maka, contohnya seperti hadasata kaza wa kaza fanazalat aliyah, artinya telah terjadi suatu peristiwa ini dan itu, maka turunlah ayat. Ungkapan ini mengandung pengertian yang sama dengan penggunaan kata sababu, yakni sama-sama syariah, jelas atau tegas. 3. Kata fi atau mengenai atau tentang, contohnya seperti buku Al-Bid halaman 585. Yang keempat itu nazarat hazihil ayah fi kaza lika wa kaza, artinya ayat ini turun mengenai ini dan itu. Ungkapan seperti ini tidak secara tegas atau ghairu syariah menunjukkan
menunjukkan sebab turunnya suatu ayat, akan tetapi masih dimungkinkan mengandung pengertian lain. D. Urgensi mempelajari asbab an-nuzul. A. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. B. Mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. C. Apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususkannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. D. Mengetahui sebab an-nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Quran dan menyikap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. E. Sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Mungkin itu rangkaian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.